Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah nonton cerita akhir kuliah yang part 1 kan? Sebelum lanjut ke video yang part 2, ayo subscribe dulu channelnya Dida Saraswati. Karena subscribe nggak bakal mengurangi rezeki teman-teman kok. Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe, biar nanti kalau ada video-video terbaru bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi buat campus tour yang di kampus 2. Nah, ini adalah ruang BO dilihat dari tangga. BO itu bagian operasional, yaitu biasanya buat tempat kalau mahasiswa mau ngurus-ngurusin yang bersifat administrasi. Terus, nah kalau ini adalah area yang paling populer atau jadi ciri khas di kampus 2 itu adalah kolam di tengah. Biasanya sih itu buat tempat nyeburin mahasiswa-mahasiswa yang pada ulang tahun sih. Oke, kita lanjut lagi naik ke lantai 2. Oh iya, karena video yang di lantai 2 itu udah dipakai di part 1 kemarin, yang pas bagian awal-awal masuk campus tour yang di kampus 2, makanya nggak dimasukin lagi ke video yang part 2 ini, tapi langsung aja ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini lumayan berkesan sih, karena dia ada ada kuliah di lantai 3 ini, yaitu yang di lantai D33 dulu makul ISP pas hari Rabu. Ingat banget tuh semester 3 kemarin yang terakhir. Terus yang di D31 itu untuk makul kewirausahaan sama kelas arsitektur. Tidak gabung gitu. Biasa kan kalau mahasiswa transfer tuh misalnya ada makul-makul umum atau makul-makul dari kampus itu tuh gabung sama prodi lain. Misalnya pas waktu semester itu di PBI nggak ada jadwalnya, misalnya beda gitu, bisa ikut gabung di prodi lain. Pas semester pertama Dida masuk di UTI ini juga pernah gabung sama kelas teknik sipil buat mata kuliah pengembangan kepribadian. Waktu itu juga di lantai 3, kalau nggak di A35 ya di A34. Jadi biasanya kalau bisa gabung sama prodi-prodi lain atau bahkan fakultas lain tuh ya karena direkomendasiin sama kaprodi. Jadi kaprodinya yang bantu kita buat nyariin kelas di prodi lain. Dan tibalah kita di area yang paling krusial dan paling memorable karena kita bakal menuju ke ruang dosen pembimbing skripsinya Dida, Pak Jo, yang kebetulan beliau juga sebagai dosen mata kuliah seminar on TOEFL. Jadi waktu makul itu juga ada bimbingan juga sama beliau. Jadi mahasiswa PBI 2016 sama mahasiswa transfer tuh pada ngantri biasanya di situ tuh. Nah, ini dia kenangan yang sempat diabadikan. Foto ini diambil pada tanggal 10 Desember 2019. Terus pas bimbingan skripsi ruangannya juga di sini sih. Kami selalu dijadwalkan di hari yang sama dan ngantri gitu. Tapi ya itu sebelum negara api menyerang. Maksudnya sebelum pandemi corona menyerang. Kalau setelah pandemi mah kita bimbingannya online. Ini nih salah satu proses bimbingan online skripsi yang sempat Dida abadikan, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020. Ingat banget kalau pas bimbingan offline itu seminggu bisa sekali atau enggak 2 kali. Tapi kalau bimbingan online gara-gara corona ini sebulan sekali atau bisa 2 kali itu udah alhamdulillah banget. Oh iya, Dida juga ingat kalau di lantai 3 ini Dida juga pernah kuliah di bagian pojok situ tuh. Kalau enggak B31, B32 namanya. Buat makul Tour and Travel. Dan selanjutnya kita bakalan turun ke lantai 2, tapi yang kali ini di lantai 2 yang bagian barat. Dan inilah tempat yang menyenangkan di lantai 2, yaitu kantin. Di sini tuh makanannya banyak banget, lengkap pokoknya, dari snack, jajanan kecil, gorengan, nasi, minuman tuh banyak di sini dan murah. Masa Dida tuh pernah beli nasi merah, sayur, lauknya telur, itu cuma 4 ribuan. Padahal ada sedangnya juga. Tapi ini kantinnya lagi tutup, mungkin sementara sih karena masih pandemi kan, apa-apa dikerjain di rumah jadi nggak banyak yang datang ke kampus. Selanjutnya kita bakal turun ke lantai 1. Oke, jadi beginilah campus tour di kampus 2. Mohon maaf, Dida nggak bisa keliling-keliling ke seluruh area di kampus 2 secara mendetail karena ya keterbatasan waktu juga. Dan untuk selanjutnya Dida mau sharing pas proses pengumpulan skripsi.
Alhamdulillah udah dapat tanda tangan dari demo. Sekarang tinggal mintain cap, terus habis itu dikumpulin ke perpus. Bayangin dong tebel banget di saat ini teman-teman cuma dari sini. Lihat agak besar. Udah, kita lanjut ke perpus. Dadah. Teman-teman yang pada meminta tanda tangan sama dekan, dan ini yang selalu setia nemenin buat bawain dari skripsi temen aku, Anissa namanya. Hanya dia di Jabar, jadi dia nitip, sedangkan aku di tas yang tak bawa. Sekarang saatnya kita meminta tanda tangan cap ke BO. Kalau ini, Dida lagi di perpustakaan referensi buat ngisi formulir untuk pengumpulan skripsi. Nah, ini tuh adalah perjalanan yang paling crazy dan heboh sih selama Dida ngumpulin skripsi. Jadi kan itu ngumpulin soft file DVD-nya juga, soft file TA atau skripsi itu. Nah, itu tuh udah jam 1:30 kan. Karena Dida tuh pengen ngumpulin pada hari itu juga biar nggak bolak-balik. Karena Dida juga udah bawa laptop sama DVD-nya. Nah, pas proses burning itu udah jam 2 kurang kan. Dida baru ngeh kalau ada susunan di dalam softwarenya tuh nggak rapi, nggak bener. Nah, padahal itu udah proses burning. Akhirnya Dida ngulang lagi dong. Untungnya Dida kan bawa DVD yang RW, jadi file yang salah itu bisa dihapus. Terus habis itu DVD-nya masih bisa dipakai lagi. Waktu itu juga udah capek banget karena udah dari pagi di kampus. Saat itu juga udah hampir jam 2. Mana kampus kan katanya tutupnya jam 2. Kita juga belum makan siang, jadi kayak yang lapar, bingung, deg-degan jadi satu. Alhamdulillah berhasil di detik-detik terakhir. Ini tinggal masangin stiker DVD-nya. Aku nggak berani masang sendiri soalnya aku udah lapar, deg-degan, takut salah lagi. Kalau teman-teman pada burning di fotokopian, kalau bisa sendiri ngapain kesana gitu? Kan punya laptop yang bisa buat ngedit album, laptop yang dari SMA. Ini udah jam 2:30 dan kita baru makan habis dari kampus. Yakin dah kayak mending rasanya.